Cuma sekedar anu saja, intermezzo saja sebenarnya begini. Saya katakan begini, itu nanti kalau perbandingan apa ya, pengalaman ini, bahwa bahasa Bugis dibanding dengan bahasa Bugis dan Makassar itu mungkin lebih cepat punah daripada bahasa Jawa. Kenapa? Menurut pengalaman saya, itu kalau kita ketemu dengan orang Jawa, ya, mas, pasti bahasa Jawa dengan temannya. Nah, jadi saya menduga bahwa kemungkinan juga itu nanti kalau ada kepunahan, bahasa Bugis dan Makassar itu mungkin lebih duluan daripada bahasa Jawa. Itu alasan saya itu, karena begitu ketemu dengan orang Jawa pasti dia bahasa. Nah, saya berbahasa Inggris, tapi karena jarang saya pakai, banyak kosakata yang saya sudah tidak aktif itu, saya hilang kosakata itu. Tapi kalau kau bicara ya pasti mesti saya paham, karena bahasa apa saya itu masih bisa. Itu sekedar pengalaman tentang bahasa lisan dan bahasa tulis bahasa. Makasih. Ya, ada 3 poin yang dikemukakan Pak Iqbal ini. Yang pertama itu kepunahan suatu bahasa apabila tidak tertulis. Yang kedua mengenai evolusi bahasa, jadi bahasa itu berkembang. Nah, dan yang ketiga itu tentang bahasa Nabi Adam, ya, Nabi Adam. 4 lagi, dan juga tentang bahasa Arab Al-Quran. Jadi teori itu bahwa memang benar itu, dan itu akan dibuktikan. Yang tertulis itulah yang menjamin. Kalau tidak tertulis akan punah. Seperti bahasa Leolo, bahasanya Pak Ali ini akan punah itu. Sekarang sudah pindah dari gunung itu. Dulu memang tinggal di gunung, terisolir. Jadi berkembang bahasanya tersendiri. Sekarang sudah turun ke bawah, dipindahkan. Itu akan punah nanti. Itu karena tidak tertulis, ya. Ya. Kemudian bahasa Nabi Adam itu, dia di situ sebenarnya dia berbahasa dengan malaikat, dan di situ Allah berfirman, ya Adam anbiuhum, dari kata naba'ah itu menjelaskan. Jadi Nabi Adam itu menjelaskan kepada malaikat bahasa apa yang dipakai, wallahu alam, pakai bahasa Arab atau pakai bahasa isyarat, wallahu alam, tapi dia menjelaskan kepada malaikat. Jadi tidak hanya menyebut nama benda, tidak, dia menjelaskan fungsi-fungsi benda itu, sebenarnya itu Nabi Adam, ya. Nah, kemudian mengenai bahasa evolusi itu, bahasa mengalami evolusi, bahasa lisan itu. Makanya yang menjadi bahasa standar, bahasa baku, itu yang dipakai oleh televisi, radio, koran, majalah. Itu bahasa standar, itu bahasa baku. Ya, jadi penyiar itu akan diakui sebagai penyiar yang baik kalau kita tidak bisa identifikasi apakah dia dari Toraja, dari Makassar, dari Jawa. Itu. Jadi itulah bahasa baku, bahasa yang formal. Bahasa Arab yang baku sekarang ini disebut dengan modern standard Arabic atau modern Arabic atau standard Arabic. Itulah bahasa yang dipakai di koran, yang dipakai di majalah, dipakai di radio, di televisi. Itu bahasa Quran, bahasa fusha. Itu bahasa fusha. Kalau bahasa yang dipakai di hari-hari itulah bahasa amiyah, bahasa pasar. Nah, yang menjadikan orang standar bahasa Arab karena Quran. Maka seandainya tidak ada Quran, maka bahasa Arab itu akan punah. Bahasa yang dipakai di Madinah dulu, di Mekah itu akan punah. Untungnya dia ada Quran. Jadi Quran itu secara grammar, secara kaidah ini dipakai. Tapi kosakata berubah-ubah. Jadi di Irak, di Tunisia itu beda kosakatanya. Tapi grammarnya tetap ini. Nah, ya, jadi Quran ini adalah bahasa tulis yang menjadi standar, ya, yang menjadi pemelihara bahasa Arab. Karena kalau kita sekarang berbahasa dengan orang-orang, termasuk di Mekah sendiri itu, bahasa pasarnya itu sudah tidak seperti ini. Tapi untungnya ada Quran, dan dinyatakanlah bahwa inilah bahasa standar. Maka itulah yang dipakai di televisi, di radio. Bahasa fusha namanya, bahasa fusha. Nah, itulah bahasa fusha. Kalau bahasa istilah bahasa jamnya. Nah, mengenai awal bahasa itu,
Karena begini, larai bapihi. Jadi ini hebatnya Quran, langsung kita dikunci. Langsung surat Quran langsung kita dikunci. Tidak, itu fakta. Nabi Adam itu berbahasa itu. Adapun persoalan timbul bahasa itu, mungkin terjadi suatu pemisahan. Kan berkembang ini. Jadi ada mungkin satu turunan yang terisolir. Di situ berkembang itu bahasa. Jadi bahasa itu memang terjadi evolusi. Dia akan punah kalau tidak tertulis, tapi akan bertahan kalau tertulis. Bahasa Makassar ini hebatnya itu, bahasa Bugis punya aksara. Tapi aksaranya itu tinggal bahasa perpustakaan. Tidak dipakai di hari-hari. Ya. Hanya tinggal bahasa perpustakaan saja. Bahasa sejarah, bahasa tulisan-tulisan ilmiah. Tapi tidak dipakai di hari lagi. Tidak ada yang surat menyurat pakai bahasa lontara. Ya, tidak ada lagi. Ya. Dan itu boleh jadi. Sayangnya kita pernah dijajah. Seandainya tidak dijajah, Pak, maka aksara kita adalah Arab. Ya. Dulu itu orang berbahasa Makassar tulisan Arab. Masih ada di Masjid Katangka itu. Tulisan Arab. Itu bahasa Makassar itu. Dia Katangka. Hanya kita pernah dijajah, akhirnya kita punya berubah, kita menjadi huruf Latin. Ya. Ya, tapi itulah perjalanan sejarah. Jadi itu ya, Pak. Jadi teori itu kita tidak salahkan, kemungkinannya benar itu hanya karena Quran ini tidak ada juga fakta-fakta mengatakan bahwa Nabi Adam berbahasa Arab, tidak ada. Ya. Hanya kemungkinannya. Bahasa paling indah, Pak. Bahasa paling indah akan diketahui indahnya kalau kita pernah belajar bahasa lain. Bagi saya yang pernah belajar bahasa Jepang, pernah belajar bahasa Belanda, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, dari perbandingan itu saya akui bahasa Arab sangat indah bagi saya. Ya, bahasa Al-Quran, bahasa Arab bahasa sangat indah.